yang mana tanda-tanda kiamat itu berawal dari kiamat subro, yaitu kiamat kecil. Kita lanjutkan kiamat besar. Hilangnya ilmu agama ditandai dengan wafatnya para alim ulama, ahli agama, sehingga kebodohan agama merajalela. Para jamaah pemuda istiqomah, tanda-tanda kiamat besar munculnya Imam Mahdi. Munculnya Imam Mahdi, hamba Allah yang takwa dan soleh. Ahlus sunnah memahami Imam Mahdi di akhir zaman akan muncul dari Ahlul Bait. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada agama Islam dengannya, yang mana dia memerintahkan selama 7 tahun memenuhi dunia dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan kezaliman. Umat di zamannya akan diberikan kenikmatan yang belum pernah diberikan kepada selain. Bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, langit mengirimkan hujan, dan dilimpahkan harta yang banyak. Orang ini mempunyai nama seperti nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Dia dari keturunan Fatimah binti Muhammad dari anaknya Hasan bin Ali radhiyallahu anhum. Di antara ciri-ciri fisiknya yaitu lebar dahinya dan mancung hidungnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah berkata, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur, bukan dari Sirdab atau Samira, sebagaimana yang disangka oleh kaum Syiah. Mereka menunggu sampai sekarang, padahal persangkaan mereka itu adalah igoan semata. Pemikiran yang sangat lemah yang dimasukkan oleh syaitan. Persangkaan mereka tidak mempunyai alasan baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, bahkan tidak sesuai dengan akal yang sehat. Di antara dalil dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih tentang munculnya Al-Mahdi akan keluar di akhir kehidupan umat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menurunkan hujan kepadanya sehingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, diberikan kepadanya harta yang melimpah ruah, semakin banyak binatang ternak. Pada saat itu umat semakin mulia dan ia memerintah selama 7 atau 8 tahun. Para jamaah pemuda istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah, singkat munculnya Imam Mahdi di saat dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Setelah kemunculan Imam Mahdi dibarengi sekarang dengan kemunculan Dajjal. Dajjal, seorang anak Adam yang mempunyai ciri-ciri yang jelas, akan dapat dikenali oleh setiap mukmin apabila ia telah keluar, sehingga mereka tidak terkena fitnahnya. Fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling besar di muka bumi. Di antara ciri-ciri Dajjal seperti apa? Para pemuda istiqomah, kita simak ciri-ciri Dajjal. Seorang yang masih muda, wajahnya merah dan pendek, kakinya bengkok, rambutnya keriting, mata sebelah kanannya buta, menonjol keluar, bagaikan buah anggur yang mengapung. Di atas mata kirinya ada daging tumbuh, tertulis di antara kedua matanya Kaf, Fa,
dan roh kafir. Dapat dibaca oleh setiap mukmin yang bisa baca tulis dan yang tidak bisa baca tulis. Dajjal seorang yang mandul, tidak mempunyai anak. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, tidak ada seorang nabi pun kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal yang buta sebelah lagi pendusta. Ketahuilah bahwa Dajjal matanya buta sebelah, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak buta sebelah. Tertulis di antara kedua matanya, yaitu kafir, yang mampu dibaca oleh setiap muslim. Tempat keluarnya Dajjal akan muncul dari arah timur, dari Khurasan, terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70.000 orang Yahudi Asbahan, yaitu sebuah kota di tengah Irak. Tempat yang dimasuki Dajjal berjalan di muka bumi dengan cepat seperti hujan yang ditiup angin. Ia masuk ke setiap negeri kecuali Mekah dan Madinah, karena kedua kota tersebut dijaga oleh para malaikat. Ketika ia tidak dapat masuk Madinah, maka kota Madinah berguncang 3 kali. Lalu keluarlah orang kafir dan munafik, kaum munafik laki-laki dan perempuan keluar menuju Dajjal. Di riwayat yang lain, Dajjal tidak dapat masuk ke 4 masjid: Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, At-Tur. Dajjal berada di muka bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun rasanya, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Yang membahayakan adalah fitnah Dajjal. Dajjal mengaku sebagai Rob, menyuruh hujan untuk turun, lalu turun hujan itu. Menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, lalu tumbuhlah tanam-tanam. Dan menghidupkan orang yang mati, dan yang lainnya sebagai fitnah bagi kaum muslimin. Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Tempat dibunuhnya Dajjal di Bab Lut, suatu desa dekat Baitul Maqdis. Para pemuda istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah, penjagaan diri dari fitnah Dajjal, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnahnya. Setiap selesai dari tasyahud akhir, setiap sholat untuk tameng, untuk benteng, yang mana kita harus terhindari dari fitnah Dajjal. 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi. Insya Allah itu adalah benteng perlindungan dari fitnah Dajjal di akhir zaman. Nabi Isa alaihissalam turun di menara putih yang terletak sebelah timur kota Damaskus, yaitu di Syam atau Syria. Beliau alaihissalam menggunakan 2 pakaian yang dicelup sambil meletakkan kedua tangannya pada sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan ke tanah, maka seolah-olah meneteskan air. Apabila beliau mengangkat kepala, maka seolah-olah berjatuhanlah tetesan-tetesan itu bagai manik-manik mutiara. Dan tidak seorang kafir pun yang mencium nafasnya, melainkan akan mati, padahal nafasnya sejauh mata di jalan hak dan berkumpul untuk menengarangi Dajjal. Beliau turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Beliau tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tercantum di dalam Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang sahih. Bahkan riwayat-riwayatnya mutawatir, diriwayatkan lebih
dari 25 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam tidak hanya membunuh Dajjal, tapi juga akan membinasakan babi, yang mana Nabi Isa akan membunuh semua babi. Ini merupakan simbol penghapusan hal-hal yang diharamkan secara mutlak dalam ajaran Islam, dan mematahkan salib, yang mana beliau akan menghancurkan salib-salib, yang menegaskan bahwa ajaran beliau yang sebenarnya adalah tauhid keislaman, bukan penyembahan salib, sekaligus mendustakan klaim kaum Nasrani tentang peristiwa penyaliban dan menghapus pajak. Nabi Isa tidak akan menerima jizyah dari ahli kitab Nasrani atau Yahudi pada masa itu. Tidak ada pilihan lain selain memeluk Islam atau diperang, karena kebenaran sudah nyata, dan Nabi Isa alaihissalam akan menegakkan syariat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turun untuk menerapkan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah pemuda Istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah A dan Ahlus Sunnah meyakini tentang adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia biasa, seperti layaknya manusia lain. Mereka mirip dengan orang bangsa Atuk. Mereka adalah orang kafir, dengan mata sipit, berhidung pesek, berambut pirang, sekalipun bentuk dan kulit mereka bervariasi. Fitnah ini terjadi pada masa Nabi Isa alaihissalam. Ia membunuh Dajjal, lalu Allah membinasakan mereka semua dalam satu malam berkat doanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 96 dan 97, yang artinya hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan apabila janji yang benar, hari berbangkit telah dekat, maka tiba-tiba mata orang kafir terbelalaklah. Mereka berkata, alangkah celakanya, kami benar-benar lalai tentang ini, bahkan kami benar-benar orang-orang yang zalim. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, dia mendapati di belakang kedua gunung itu suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi. Maka bolehkah kami memberikan imbalan bagimu agar engkau membuat dinding penghalang antara kami dan mereka? Zulkarnain berkata, apa yang telah dianugerahkan oleh Rob kepadaku lebih baik daripada imbalanmu. Maka bantulah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat, agar aku dapat membuat dinding penghalang antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi, hingga apabila potongan besi itu telah terpotong sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga orang mendidik, agar kutuangkan
ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak dapat menolaknya dan tidak pula dapat melubanginya. Zulkarnain berkata, dinding ini adalah rahmat dari Rabbku, maka apabila janji Rabbku sudah datang, dia akan menghancuri luluh belantakannya, dan janji Rabbku itu benar. Dan pada hari itu kami biarkan mereka berbaur antara yang satu dengan yang lain, dan apabila sangkakala ditiup lagi, akan kami kumpulkan mereka semuanya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin. Sehingga jika waktunya telah tiba, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginan, menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air, dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit. Lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis urat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Para jamaah pemuda Istiqomah yang ada di Maidatul Hasanah AA, itulah sekilas ringkasan susunan-susunan yang mana tanda-tanda hari kiamat. Yang pertama adalah munculnya Imam Mahdi, yang kedua kemunculan Dajjal, dan kirimnya Nabi Isa alaihissalam, dan datangnya Ya'juj dan Ma'juj. Mungkin ini menjadikan salah satu ilmu pengetahuan tentang tausiah Islamiyah, khususnya buat para pemuda Istiqomah yang ada di channel Maidatul Hasanah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.